Tiga kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masing-masing sedang menyiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD memiliki strategi masing-masing dalam menyiapkan pertarungan di MK. Adapun gugatan sengketa Pilpres disebut-sebut akan diajukan oleh kubu 01 dan 03 menggugat kubu 02 yang diduga melakukan berbagai kecurangan dalam Pilpres 2024. Gugatan terkait hasil Pilpres itu dapat diajukan ke MK 3 hari setelah rekapitulasi suara tingkat nasional ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kubu Anies Muhaimin menyiapkan setidaknya 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres di MK. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Kamis 14 Maret. Timnas Amin juga telah mengantongi sederet data dan bukti dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Sementara itu, kubu 02 Prabowo Gibran sebagai pihak yang bakal digugat oleh 01 dan 03 hanya menyiapkan 36 pengacara. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum PBB Yusril Issa Mahendra pada Kamis 14 Maret. Sedangkan kubu 03 Ganjar Mahfud sejak awal sudah mengatakan bahwa mereka menyiapkan saksi Kapolda. Hal itu disampaikan oleh Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. TPN Ganjar Mahfud mengatakan Kapolda disiapkan menjadi saksi untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengarahan aparatur negara pada Pilpres 2024. Isu Presiden Jokowi bakal gabung ke Partai Golkar dan menjadi ketua umum menghebohkan publik. Sebelumnya, politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala mengatakan bahwa untuk menjadi ketua umum wajib menjadi kader selama 5 tahun. Maka dengan syarat itu Jokowi tidak bisa langsung menjabat sebagai ketua umum Golkar. Namun politikus senior Golkar Ridwan Hisjam justru menyebut bahwa Jokowi sudah menjadi keluarga Golkar sejak 2015. Awalnya Ridwan bercerita pada 2004 lalu ia sudah mendengar ada pengusaha bernama Jokowi yang hendak maju jadi wali kota Solo. Saat itu Ketua DPP Golkar Solo RM Kusraharjo sempat mendatanginya dan mengatakan bahwa Jokowi harus didukung. Proses komunikasi politik berlanjut, tapi Golkar enggan mendukung Jokowi. Sedangkan pada Pilpres 2014, Golkar memang tidak mendukung Jokowi. Namun setelah Pilpres, Ridwan mengatur pertemuan antara Jokowi dengan Akbar Tanjung dan Wiranto atas permintaan dari Cahyo Kumolo. Kemudian muncul Munas Golkar yang membuat adanya dua kubu, yakni Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Ridwan mengklaim bahwa ia bertemu dengan Jokowi dan menceritakan kondisi internal Golkar. Hingga akhirnya yang menjadi ketua umum Golkar 2015 adalah Setia Novanto. Menurut Ridwan, sejak saat itu Golkar sudah dikendalikan oleh Jokowi. Ridwan juga mengatakan Munas Golkar 2019 lalu yang memenangkan Airlangga sebagai ketua umum juga ada campur tangan Jokowi. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapatkan ucapan selamat dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pesan khusus Biden itu dikirimkan melalui sebuah surat dengan kop resmi Gedung Putih Washington tertanggal 12 Maret 2024. Surat tersebut diantar langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Yohannes Abraham. Surat dari Biden itu kemudian sampai ke tangan Prabowo pada Kamis 14 Maret. Dalam surat itu, Biden mengucapkan selamat kepada Prabowo karena unggul dalam penghitungan suara Pilpres 2024. Biden mengatakan bahwa dirinya menanti pengumuman resmi terkait hasil Pilpres di Indonesia. Presiden Amerika Serikat itu juga menekankan soal penguatan ikatan kedua negara. Prabowo kemudian mengunggah surat dari Biden ke media sosial Instagramnya. Dalam unggahan itu, Prabowo mengaku terhormat menerima surat ucapan selamat dari Presiden Amerika Serikat. Ia juga turut mengucapkan terima kasih kepada Yohannes Abraham yang telah mengirimkan langsung surat itu. Prabowo mengatakan akan memperkuat ikatan antara Indonesia dan Amerika Serikat jika menang dalam Pilpres 2024. Penguatan ikatan itu akan dilakukan melalui peningkatan kerjasama yang lebih erat.
So good to see you again. Thank you so much for making that. Thank you. Thank you very much. Maybe, sir. Yeah. And in it. Thank you very much. This is to the United States. Our own, we always remember. You must want to remember to do it. Nice to meet you. Terima kasih. Thank you. Thank you. Sir, thank you very much, sir. Congratulations. And you? It's at Fort Bragg. Oh, yeah? Add that to the list of firsts. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Presiden Jokowi disebut tidak akan tinggal diam dengan wacana penguliran hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Jokowi disebut akan melakukan perlawanan terhadap partai politik pendukung hak angket. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah mengatakan, Jokowi akan membuat parpol pendukung hak angket tidak memiliki keberanian. Dilansir dari Tribun News, salah satu parpol yang tidak memiliki keberanian mengajukan hak angket adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menurut Deddy, P3 tidak memiliki keberanian untuk mengajukan hak angket karena perolehan suaranya di pemilu 2024 terancam tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Deddy menegaskan jika hak angket digulirkan, Jokowi bisa saja terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Kekhawatiran itulah yang membuat Jokowi melakukan perlawanan terhadap parpol pendukung hak angket. Deddy mengatakan P3 sangat mungkin akan bertentangan langsung dengan Jokowi jika mengajukan hak angket. Pasalnya, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno adalah loyalis Jokowi. Oleh karena itu, Deddy memprediksi P3 tidak akan berani menolak permintaan Jokowi. Capres nomor urut 3 Mahfud MD mendorong agar pemerintah berikutnya untuk bisa menyelesaikan penyelesaian HAM berat masa lalu. Sedangkan dalam hasil rekapitulasi KPU, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di 21 provinsi. Pasangan calon nomor urut 2 itu sudah memenuhi syarat menang satu putaran dalam Pilpres 2024. Artinya Prabowo Gibran besar kemungkinan akan menang dan menjadi pemimpin di pemerintahan berikutnya. Mahfud MD mengatakan keputusan Presiden soal penyelesaian HAM berat masih berlaku dan patut dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud di Jakarta pada Kamis 14 Maret. Mahfud menegaskan ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui pemerintah. Menurut Mahfud, 12 peristiwa pelanggaran HAM berat itu harus diselesaikan. Ia mengakui bahwa idealnya peristiwa pelanggaran HAM berat itu dibawa ke pengadilan HAM agar para pelakunya diadili. Namun Mahfud menilai upaya tersebut tidak akan mudah karena kurangnya alat bukti. Dan sebenarnya Kepres itu berlaku tidak terbatas waktu karena Kepres itu memerintahkan agar semua pelanggaran HAM berat itu korbannya ini segera disantuni semua, dan itu saya kira bagus lah, siapapun pemerintahnya perlu itu. Tapi ya sejauh yang saya tangkap koalisi besar pun kan tidak menutup peluang oposisi ya, cuma membuat mayoritas yang sistemik gitu. Tapi terserah apakah itu bagus atau tidak nanti sambil diskusi. Capres Mahfud MD yakin bakal tetap ada parpol yang memilih menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Mahfud di Jakarta pada Kamis 14 Maret. Mahfud yakin meskipun ada wacana koalisi Prabowo Gibran makin besar, namun hal itu tidak akan membuat mayoritas yang sistematik. Menurut Mahfud, koalisi besar tidak menutup peluang oposisi pemerintahan. Namun Mahfud menyerahkan wacana soal koalisi besar tersebut ke pemerintahan berikutnya nanti. Prof, terkait dengan ada usulan pembentukan koalisi besar di mana pemerintahan yang baru nanti lebih banyak dirangkul untuk berada di dalam pemerintahan. Sementara kan kalau negara demokrasi tetap perlu ada oposisi sebagai penyeimbang. Pandangan Prof sendiri seperti apa kalau ke depan akan seperti itu kejadiannya, Prof? Ya nanti terserah lah ya pemerintah yang baru nanti. Tapi ya sejauh yang saya tangkap koalisi besar pun kan tidak menutup peluang oposisi ya, cuma membuat mayoritas yang sistemik gitu. Tapi terserah apakah itu bagus atau tidak nanti sambil diskusi berkembang. Menko Polhukam Hadi Cahyanto memanggil sejumlah pejabat untuk berkumpul di kantor Kemenko Polhukam pada Jumat 15 Maret. Hadi Cahyanto mengumpulkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto,
Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, serta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Selain itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, serta sejumlah pejabat lainnya. Pertemuan para pejabat di kantor Kemenko Polhukam itu dilakukan dalam rangka rapat membahas perkembangan situasi pasca pemungutan suara pemilu. Rapat tersebut juga membahas tentang antisipasi lembaga dalam mengawal penetapan hasil pemilu. Adapun rapat tersebut digelar secara tertutup. Hadi menegaskan situasi dan kondisi pemilu 2024 dipastikan kondusif dan aman terkendali. Saudara-saudara sekalian, pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal, serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan aman, damai, dan berkualitas. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah keberhasilan kita semua. Dan pemilu merupakan harga diri bangsa Indonesia. Untuk itu, kami akan terus melaksanakan koordinasi erat bersama kementerian lembaga terkait untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini terkait situasi nasional. Iya. Saat ini KPU sedang melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara dan akan diumumkan tanggal 20 Maret. Apabila ada sengketa permasalahan, tentunya akan disampaikan kepada lembaga yang sudah ada dalam Bawaslu. Kemudian kami terus memantau, kami terus membantu menyiapkan yang diperlukan dalam proses-proses tersebut. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dikatakan tadi mungkin ada unjuk rasa, itu memang ada. Tapi saya sampaikan skalanya masih kecil. Dan memang kecil menuju sedang. Ya. Dan kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk kita bisa mencegah, mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar. Dan intelijen baik dari Kapit maupun dari BAIS terus memantau perkembangan tersebut untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini. Izin Pak, saya dari Kompas. Ada 2 pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Menko Polhukam. Ini kan Kabar mantu Presiden Jokowi dilirik Gerindra maju di Pilkada Sleman 2024 dikritik banyak pihak. Salah satunya pakar komunikasi politik Emrus Sihombing. Dilansir dari tribunnews.com, Erina Gudono disebut belum layak maju dalam Pilkada Sleman 2024. Selain karena kurangnya pengalaman, Emrus juga menyoroti usia Erina yang belum genap 28 tahun. Pernyataan itu disampaikan oleh Emrus pada Kamis 14 Maret. Emrus kemudian menyarankan Erina untuk menjadi asisten dosen terlebih dulu sebelum terjun dalam dunia politik. Menurut Emrus, dengan menjadi asisten dosen, Erina bisa mendapatkan banyak ilmu terkait pemerintahan di lingkungan universitas. Emrus mengatakan Erina lebih baik memperdalam ilmu terlebih dulu sebelum berkontestasi merebut kursi calon Bupati Sleman. Ia juga turut menyinggung usia Erina yang baru berusia 27 tahun. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, minimal usia untuk maju sebagai kepala daerah adalah 30 tahun. Emrus kemudian mengingatkan semua pihak untuk tidak mengubah undang-undang seperti saat Gibran Rakabuming hendak maju sebagai cawapres. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon isu Presiden Jokowi bakal menjadi pemimpin koalisi besar partai politik. Usulan Jokowi pimpin koalisi besar partai politik sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni. Selain Jeffrey, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali juga sempat menyampaikan wacana itu. Grace menilai Jokowi dianggap sebagai sosok yang bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, PSI menginginkan agar posisi Jokowi berada di atas semua partai politik. Grace berpandangan Jokowi bisa menjadi sosok yang mempersatukan kepentingan partai-partai politik. Menurut Grace, tidak mudah mencari seseorang yang bisa menjembatani semua parpol seperti Jokowi.
Saat ditanya mengenai apakah dirinya setuju dengan wacana tersebut, Gibran belum ingin menanggapi. Sementara itu, saat ditanya apakah itu baru sebatas usulan, Gibran meminta awak media untuk bertanya kepada pihak yang mengusulkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.